Selamat malam teman-teman. Eh, Selamat datang kembali di channel kami Bolo Dupaan. Kali ini seperti malam sebelumnya, mungkin bisa dianggap kami masih untuk rehat, gitu nggih. Untuk untuk netralisir jalannya. Tapi juga kebetulan ada topik yang mungkin bisa menarik untuk teman-teman. Jadi dari anak saya tadi itu temannya ada yang menanyakan, kebetulan dia juga sambil request untuk netralisir jalan. Ngono to? Bener tak? Oke. Nah, ya. Nah, pertanyaannya itu yaitu apa toh kultivator itu? Ngono to? Oke. Jadi ini seperti judul yang kami tulis di depan di panel judul, yaitu basic keilmuan. Basic keilmuan ini yang kami maksud bukan seperti yang keilmuan di sekolahan gitu. Jadi tidak seperti pelajaran mata-mata pelajaran seperti itu, enggak, bukan, ataupun jurusan-jurusan seperti di kampus-kampus. Tidak seperti itu. Tetapi ini lebih ke seperti kemampuan diri lah, bahasanya gitu. Jadi basic keilmuan untuk kemampuan diri. Nah, istilahnya kita nggak perlu panjang lebar, langsung kita mulai aja. Tapi kembali lagi, ini sebelum mulai saya matur dulu, ini hanya sebatas yang saya tahu nih. Jadi yang kami tahu, yang saya tahu. Jadi mungkin bisa ada teman-teman yang berbeda pendapat, itu ya monggo-monggo saja, sah-sah saja. Karena kan ini hanya bahasanya setahu saya saja, gitu gitu. Nah, yang pertama itu keilmuan, basic keilmuannya itu bela diri, raga. Jadi orang-orang yang mempelajari teknik-teknik untuk membela dirinya menggunakan raganya, atau mengolah tubuh raganya, tubuh kasarnya. Nah, itu contoh seperti karate, taekwondo, atau tinju, jujutsu, kickboxing, muay thai, dan macam-macam lainnya. Nah, itu kalau bagi kami itu masuk kategori bela diri raga. Nah, itu ahli bela diri raga itu biasanya disebutnya petarung. Jadi seseorang yang sudah ahli atau sudah master menguasai suatu bela diri, biasanya disebut petarung. Ini yang kami tahu. Nah, selanjutnya ini pokoknya hanya istilahnya sekilas info saja gitu. Jadi dianggap sekilas info pun bisa. Jadi karena keterbatasan dari informasi yang kami punya, jadi kami hanya bercerita atau menceritakan sebatas yang kami tahu aja. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang dinamakan tenaga dalam. Nah, tenaga dalam ini mungkin berbeda dengan
yang diketahui teman-teman yang di luar sana, kalau bagi kami itu tenaga dalam itu eh, bukan bela diri sih. Jadi lebih ke apa ya namanya? Pengolahan mengolah kekuatan yang dari alam untuk di apa ya? Untuk kita kumpulkan di tubuh kita, dan itu biasanya digunakan atau manfaatnya itu untuk memperkuat tubuh. Jadi seperti lebih ke kesehatan, biasanya untuk supaya lebih sehat, terus bisa lebih apa ya, lebih menambah awet muda bisa. Jadi yang biasanya kalau yang ahli-ahli bela diri itu kok ahli-ahli bela diri, maaf. Jadi ahli-ahli tenaga dalam itu biasanya apa ya, penampilannya itu lebih muda dari usia sebenarnya. Itu setahu saya. Yang betul-betul ahli nggih, bukan yang ngaku-ngaku loh nggih. Nah, itu ada juga yang bisa untuk sama-sama memperkuat tubuh, tapi lebih untuk menambah kemampuan dari tubuhnya. Ini contoh ya, ada cerita ini dari seorang master ahli tenaga dalam itu bercerita kepada saya. Dia punya teman, jadi dia punya teman di perguruannya itu. Awalnya dia tidak tahu sama sekali tentang teman ini karena mungkin katanya itu beda cabang. Nah, di apa namanya, waktu ketemuan kopdar lah kasarnya, kopi darat atau pertemuan secara umum itu, dia dan temannya ini apa namanya, istilahnya jadi lumayan dekat lah, ngobrol-ngobrol seperti itu, dan karena kebetulan itu apa namanya, pertemuannya ini itu kumpul-kumpulnya ini tuh ada di apa namanya, di daerah pegunungan. Jadi di itu, di lereng-lereng gunung, di daerah pegunungan lah itu, istilahnya setiap kan itu kan ada acara jalan naik gunung atau lari-lari gitu kan gitu. Ya saya kurang tahu detailnya gitu. Itu setiap ada apa namanya, akan ada lubang ataupun akan ada, oh itu bahaya, oh ini mau apa namanya, ada pohon atau apa temannya ini selalu memberitahu, Mas hati-hati di situ ada lubang. Oh ya. Nah, karena waktu itu masih sore, dia teman ini master tenaga dalam yang cerita kepada saya ini tidak menyadari gitu, belum menyadari. Nah, tapi sewaktu beranjak ke malam, mulai malam, dia merasakan sesuatu yang aneh. Yaitu apa? Kalau masih sore masih lumrah ya, tapi kalau begitu malam karena di pegunungan, karena dengan seharusnya kan gelap sekali gitu. Karena tidak ada penerangan. Mungkin hanya bulan dan bintang karena di pegunungan gitu. Pertanyaannya yang jadi pertanyaan sang master ini, kenapa temannya itu tetap selalu memberitahu kalau akan ada di depannya itu, misalnya ada jeglongan, ada batu atau ada kayu, ada mungkin bahkan, Mas hati-hati di situ itu jurang dengan, kenapa bisa tahu seperti itu? Akhirnya diselidiki sama sang master ini, diselidiki temannya ini. Ternyata hal yang mengejutkan itu, hal yang mengejutkannya itu, teman-teman sang master ini ternyata itu, beliau itu bahasa sopannya apa ya, nek
mripate ra iso weruh tuna apa? Mboten ngertos, Pak. Bapak lali istilahnya. Tuna ya maaf istilahnya beliau itu saya jujur maaf sekali saya lupa istilahnya itu tuna tapi beliau itu buta teman-teman, jadi matanya itu tidak bisa melihat dan apa betul-betul tidak bisa melihat. Jadi walaupun kelihatan seperti orang normal, jadi matanya itu melek gitu ya, melek biasa gitu. Tapi ternyata tuh beliau tuh tidak bisa melihat. Nah, yang apa keheranan yang jadi keheranan sang master tenaga dalam yang cerita ke saya ini, kenapa temannya itu bisa tahu hal-hal seperti itu? Ternyata temannya itu bisa tahu hal-hal seperti itu karena dia menajamkan indranya selain penglihatannya itu menggunakan tenaga dalam, teman-teman. Jadi bagi saya, bagi kami, tenaga dalam itu bukan bela diri tapi apa ya istilahnya itu suatu metode, suatu pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari tubuhnya. Jadi seperti apa namanya itu panca inderanya, ataupun kalau untuk kesehatan itu seperti organ-organ dalamnya supaya lebih sehat. Nah seperti itu. Kalau dan apabila ada yang mengaku ataupun dia bisa berkata kalau dia itu ahli bela diri tenaga dalam, kalau bagi saya itu mix atau campuran. Jadi dia belajar bela diri yang itu digabungkan dengan pembelajaran tenaga dalam. Jadi ini digabung, jadi mix campuran itu, jadi akhirnya menjadi suatu bela diri tenaga dalam. Begitu ya teman-teman, itu yang setahu saya atau yang kami tahu. Nah setelah itu ada lagi, nah ini sekarang mulai, nah ini apa namanya itu sekarang ke pertanyaan temannya anak saya, yaitu apa itu kultivator. Nah kultivator ini juga hampir mirip dengan tenaga dalam, teman-teman. Jadi suatu metode untuk memperkuat tubuh. Tapi bedanya kalau tenaga dalam itu memperkuat tubuh raga, tubuh fisik, tubuh kasar kita, tubuh kasar kita yaitu raga kita ini. Kalau kultivator itu memperkuat tubuh halus kita atau sukma kita, tubuh halus tubuh halus atau sukma kita, dan metodenya hampir mirip, yaitu menggunakan pernafasan. Bedanya lagi kekuatan yang dikumpulkan itu titik kumpulnya itu atau tempat dikumpulkannya itu berbeda. Jadi kalau misalnya kalau tenaga dalam itu setahu saya itu untuk misalnya menggunakan istilah dari apa namanya bahasa Cina itu dantian. Nah dantian itu ada 3 teman-teman. Jadi ada dantian bawah, dantian tengah, dan dantian atas. Begitu juga sama dengan kultivator. Kultivator itu nanti kekuatan yang dihasilkan tuh kalau kami menamainya energi. Jadi bukan tenaga dalam. Kalau yang tenaga dalam itu ya kekuatan yang dihasilkan itu tenaga dalam, yang dikumpulkan di dantian itu tenaga dalam. Kalau yang apa namanya yang kultivator ini nanti mengumpulkan kekuatan yang dikumpulkan di
kalau di bahasa Jawa istilahnya itu titik-titik kundalini, teman-teman. Nah, itu titik-titik kundalini itu juga ada titik kundalini bawah, tengah, dan atas. Kalau kalau apa namanya, ada yang lebih spesifik lagi, itu ada yang namanya titik cipto, rasa, dan karso. Itu cipto itu di atas, rasa itu di tengah, dan karso itu di bawah. Nah, apa namanya, kalau ingin teman-teman ingin apa namanya lebih mempelajarinya, monggo ya, silahkan cari referensi dari buku-buku, banyak itu di toko-toko buku ataupun titik-titik di mana titik-titik kundalini dan titik-titik dantian itu gitu ya. Itu bedanya di situ. Jadi kekuatan yang dihasilkan kalau yang dantian itu tenaga dalam, kalau yang kundalini ini energi. Itu ini namanya apa namanya, ahli tenaga dalam dengan kultivator. Itu bedanya di situ. Hampir mirip. Nah, kultivator ini apabila dia menggabungkan atau mix dengan bela diri juga, itu bisa menghasilkan yang namanya ahli bela diri sukma. Ahli bela diri sukma itu gimana? Dia menggunakan sukmanya itu bisa bertarung atau bertarung dengan apa namanya, istilahnya itu seseorang yang juga mempelajari hal yang sama. Saya ulangi ya, dengan seseorang yang mempelajari hal yang sama loh ya, bukan sembarang orang, atau makhluk-makhluk yang sama dengan sukmanya, yaitu badan alus. Kalau kita tahu badan alus itu kan sebangsa demit, siluman, atau iblis. Nah, seperti yang saya contohkan di beberapa video kemarin, itu saya tidak menggunakan apapun, tapi sebetulnya itu saya bertarung, tapi menggunakan sukma saya. Begitu nggih, itu kultivator. Jadi hampir mirip dengan tenaga dalam, bedanya itu tadi yang seperti saya katakan tadi. Nah, selanjutnya ini masuk ke ranah kebatinan. Jadi apa ya? Ya, itu masuk ke ranah kebatinan gitu aja ya. Jadi yang pertama saya mulai aja itu itu ada yang dinamakan spiritualis. Spiritualis ini basic keilmuannya itu apa namanya, dia menggunakan doa-doa. Mungkin kalau ada yang apa namanya, jadi dia menggunakan doa-doa atau menggunakan yang gampangannya itu apa namanya, ayat-ayat dari suatu agama gitu nih, doa-doa lah. Jadi doa-doa. Nah, itu yang dinamakan spiritualis. Jadi yang apa namanya, kekuatannya itu berpusat atau berasal dari Tuhan gitu aja. Nah, ini bisa juga spiritualis itu menggunakan dari alam. Contoh air, tanah, dan misalnya bunga atau buah-buahan. Ini bisa digunakan untuk sarana itu yaitu apa namanya, untuk apa namanya, istilahnya itu melakukan supaya kemampuannya bisa keluar lah, istilahnya gitu. Jadi dengan doa-doa itu ya, setahu saya itu, jadi tidak menggunakan hal lain, hal apapun, tidak, hanya menggunakan doa-doa dan ini apa namanya, kekuatan alam. Kalau bagi kami itu kekuatan alam. Jadi seperti air, tanah, dan seperti bunga-bungaan atau buah-buahan. Itu istilahnya
spiritualis. Itu setahu kami nggih. Monggo kalau ada yang berbeda pendapat. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan ilmu sihir, basic keilmuan. Nah, ilmu sihir ini itu apa namanya, seperti hampir mirip seperti spiritualis, bedanya sarana yang digunakan itu biasanya sesuatu yang sudah bersifat, bukan yang sesuatu yang sudah tidak alami lagi. Contoh makanan sudah jadi, ataupun non sewu kembang atau menyan itu yang hasil produk dari suatu pabrik, jadi atau olahan, jadi tidak murni dari alam. Nah, itu yang saya namakan dengan ilmu sihir, ataupun kalau yang ahli dalam hal itu yang dinamakan penyihir, atau biasa kalau di Jawa itu dinamakan dukun. Tapi bisa juga kalau dukun itu kan banyak nih, zaman dulu itu ada yang dukun bayi atau dukun pijat, itu bukan itu yang saya maksud, tapi lebih ke dukun keilmuan, dukun ilmu gitu gitu. Nah, itu yang biasanya menggunakan basic keilmuan sihir gitu gitu. Tapi jangan salah teman-teman gitu, karena belum tentu juga terus biasanya itu doa-doa mantra-mantra itu ada yang ada, kalau yang jahat itu biasanya doa-doanya mantranya itu ditujukannya bukan kepada yang di atas, jadi kepada makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus, entah itu dari bangsa demit, siluman atau iblis. Itu biasanya kebanyakan itu apa namanya, larinya itu ke kejahatan. Tapi kembali lagi, semua ilmu itu tergantung dari pemakainya. Bisa saja seorang ahli bela diri itu kelihatannya bagus, tapi kalau digunakan untuk menyakiti yang lain kan sama aja, ya toh, bener toh? Oke. Nah, spiritualis pun begitu juga, kelihatannya memang bagus, basicnya itu bagus karena berdoa kepada yang di atas. Tapi kalau itu digunakan untuk kepentingannya sendiri, untuk memuaskan hasratnya sendiri, spiritual itu juga nggak bagus, sama saja. Tapi kalau apabila, bagi saya nggak, ini bagi saya pribadi atau bagi kami nggak, kalau ada seorang dukun itu dia walaupun ilmunya itu ilmu perdukunan, istilahnya ilmu sihir, tapi kalau digunakan untuk menolong orang lain tanpa meminta pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, itu jauh lebih baik daripada, bagi saya ya, jauh lebih baik dari orang-orang yang menggunakan ilmunya walaupun basicnya itu keilmuannya kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tapi itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini non sewu ya teman-teman, bagi saya pribadi ya ini gitu. Jadi bagi saya itu semua ilmu itu sama, tergantung pemakainya saja gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini terus ada lagi yang namanya ilmu basic keilmuan, itu ilmu keilmuan perewangan, ilmu perewangan. Kalau zaman sekarang, teman-teman, saya butuh ngerokok dulu ini. Bentar. Itu ada yang kalau zaman sekarang itu bahasa kerennya itu yang dinamakan mediumisasi. Jadi ilmu perewangan itu bagaimana? Ilmu perewangan itu seseorang itu memasukkan makhluk lain ke dalam ke dalam dirinya untuk mendapatkan suatu kemampuan. Begitu ya. Nah, ini biasanya kalau zaman sekarang itu penggunaan kodam itu termasuk ilmu perewangan, teman-teman.
Ini bagi kami nggih, monggo kalau ada yang berpendapat lain, monggo nggih. Ilmu penggunaan kodam ataupun mediumisasi. Kalau mediumisasi biasanya kan untuk mencari suatu info itu nggih. Tapi kalau orang-orang yang mempunyai kodam itu kan biasanya untuk di sini. Nah, inilah yang dinamakan ilmu perewangan itu. Jadi dengan apa dengan kemampuan kodamnya itu yang yang nanti dimasukkan ke tubuhnya itu orang tersebut akhirnya bisa mempunyai suatu kemampuan yang aslinya itu dimiliki kodam tersebut. Begitu. Jadi itu yang kami namakan ilmu perewangan. Gitu teman-teman. Nah, ada pertanyaan, terus mana yang paling bagus? Semua ilmu bagus. Semua ilmu itu baik. Tergantung jenengan atau Anda ini mau menggunakannya di jalur yang mana. Untuk menolong orang lain atau untuk menyakiti orang lain. Untuk membantu orang lain atau untuk merugikan orang lain. Itu tergantung masing-masing individu. Begitu nggih. Nah, itu tadi sekilas tentang beberapa basic keilmuan. Oh ya, ada lagi, satu lagi. Ini basic keilmuan itu yang kita namakan pengobatan. Nah, pengobatan ini kalau zaman modern kan biasanya itu kan para dokter nggih. Nah, tapi kalau zaman dulu itu biasanya ahli-ahli pengobatan itu disebutnya itu ada yang disebut tabib, ada beberapa juga yang disebut dukun juga, tapi beda dengan yang tadi, dukun tadi, karena kan sama-sama orang berilmu, jadi sama-sama dinamakan dukun. Mungkin zaman dulu seperti itu. Nah, itu ada yang dinamakan kalau yang sekarang ini yang ahli pengobatan tradisional. Ahli jamu-jamuan itu juga termasuk dalam basic keilmuan pengobatan. Nah, ini juga sama saja teman-teman, tergantung orangnya yang akan menggunakan. Kalau itu digunakan untuk hal baik itu akan menjadi obat, tapi kalau pengetahuan itu tentang jamu-jamuan tentang ini itu digunakan untuk hal untuk hal jelek, itu akan menjadi racun. Paham toh? Paham. Nah, jadi aja salah kleru. Awak dhewe iki gumantung duwe ilmu apa wae iki gumantung awak dhewe. Nggih. Awak dhewe arep dadi kok ngopo iki gumantung pilihane dhewe. Nggih. Ya. Nggih. Aja salah. Nggih. Aja minder utawa aja kepikiran kepiye-kepiye nek basic ilmumu ki apa jenenge ora mathuk apa dicap elek karo wong. Nggih. Kabeh ki gumantung tingkah lakumu. Nggih. Paham? Paham. Kowe dinilai apik ki gumantung tingkah lakumu, kowe dinilai elek ki gumantung tingkah lakumu. Ya. Nggih. Iki bapak sisar ngajari kowe lho. Nggih. Rasa ngono, ya ora. Soale mau kan kancamu tekon to. Nah, iki kabeh iki iso ya iso juga muga-muga wae kancamu iso ndelok. Nggih. Dadi ben suwaya luwih paham ngono lho. Nek misale iki kancamu ki tertarik dengan kaya ngene iki ya, mempelajari salah satu mau saka bapak cerita panjang lebar mau ki ben paham to. Oh nek iki nek misale sing kok nggunakake kaya ngene iki alirane iki. Oh nggunakake iki basic keilmuan iki. Oh iki ngono lho. Dadi supaya iso milah-milah endi sing cocok kanggo dhewekne dhewe. Didelok wae karek gurune iki apa jenenge gunake apa. Nek misale nganggo ubo rambe sesajen ngene-ngene tapi sing ora alami, sing
Kuwi nganggo makanan, wah iki basic keilmuane iki anu iki ilmu sihir atau perdukunan gitu. Tapi urung mesti kuwi elek lho ya. Oke. Nah, tapi nek memang cocok ngono monggo gitu loh. Tapi engko nek misale wah aku pengen sing tapi biasane iki kebanyakan orang wong-wong iki akeh sing dicampur. Kaya bapak. Ini seperti saya ini untuk ini eh sekalian untuk mengajari anak saya nggih teman-teman. Jadi mohon dimaklumi nggih. Kaya bapak iki ilmune campur. Kabeh bapak pelajari. Bapak juga sing apik, endi sing kurang apik bapak gua. Bapak cocoke, bapak campuke akhirnya iso nganti tekan semene. Bapak yang gunake apa jenenge energi, ngolah energi, ngerti dhewe. Bapak yang latih tenaga dalam. Bapak yang gunake apa jenenge pusaka gaib. Bapak yang gunake apa jenenge ajian-ajian yang sing walaupun bapak mung isone gunakane secara sukma. Ngono kan? Jadi tidak ono nek seumpama ki memang iso digunakake gunakake. Tapi memang bapak ora seneng gunakake nganggo sesajen. Mergane apa? Ribet lan mahal. Butuh biaya. Nah itu aku bapak ora pati ya matuk. Paham loh. Iya. Oke, begitu saja teman-teman. Cukup sekian ulasan kali ini. Moga-moga ini bisa sedikit membantu pengetahuan teman-teman tentang basic keilmuan seperti judul yang kami tulis. Semua seperti selalu kami utarakan, tetaplah sehat selalu, tetaplah sehat. Jagalah kehidupan ini yang sudah diberikan Tuhan. Jadilah manusia yang produktif dalam hal tingkah laku ataupun perkataan. Dan intinya kembali lagi selalu hati-hati dalam berkendara dimanapun. Seperti biasanya yang saya selalu netralisir jalan. Gitu ya. Jangan pernah meleng apalagi melamun. Sebetulnya melamun ini juga tidak bagus dimanapun tempat karena itu akan menarik energi negatif supaya mendekat ke kita. Apabila itu berasal dari suatu makhluk, suatu demit atau siluman atau iblis, itu akan melamun ini akan mempermudah diri kita dimasuki makhluk-makhluk gaib seperti itu. Begitu saja. Kami ucapkan selamat malam. Hatur nuwun.